Memang kita awalnya berharap bahwa ada pesta demokrasi pada 14 Februari 2024. Lalu kemudian tiba-tiba ada prahara yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kelihatannya sudah ada sesuatu yang skenario yang diperuntukkan Gibran ini bisa maju menjadi calon wakil presiden. Putusan MK ini sangat mengejutkan dan terindikasi banyak dugaan-dugaan pelanggaran. Maupun pelanggaran kode etik dan pelanggaran-pelanggaran, mungkin juga ada pelanggaran hukum lainnya yang dilaporkan secara terpisah. Nah, seperti tadi sudah dikatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Jimli Asyidiki itu sedang melakukan persidangan maraton. Ya, diharapkan bahwa tanggal 7 November ini akan ada putusan, sehingga kalau terjadi pelanggaran dan pembatalan putusan MK sehingga Gibran tidak memenuhi kriteria persyaratan calon presiden dan wakil presiden, maka Prabowo masih bisa mencalonkan, mengganti penggantinya. Ini adalah satu jalan keluar yang sangat bagus sekali agar Pilpres ini masih bisa berjalan sesuai harapan masyarakat. Tetapi masalahnya adalah bahwa apakah MK ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini bisa membatalkan putusan dari MK? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahwa beberapa komentar dari Jimli Asyidiki itu masih tetap bersayap bahwa ya tadi Om Lim sudah katakan memberikan harapan, tapi juga cemas-cemas juga gitu kan. Nah ini bagaimana? Bahwa Jimli mengatakan misalnya pembatalan itu masuk akal karena mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2029, yaitu mengenai kekuasaan kehakiman 2009. Kalau ada pembatalan, kalau ada pelanggaran di situ mengenai benturan kepentingan khususnya, yaitu akan terjadi putusan yang berdasarkan pelanggaran itu maka tidak sah. Jadi kode etik pelanggaran kode etik ini atau yang dilaporkan ini itu memang mengacu kepada salah satu kekuasaan kehakiman. Nah, tetapi Jimli juga mengatakan bahwa apakah putusan yang tidak sah tadi bisa digunakan untuk membatalkan putusan MK. Yaitu karena putusan MK bersifat final sesuai dengan pasal 24 C ayat 1. Ini pernyataan yang untuk orang awam sangat aneh. Bagaimana putusan yang tadinya sah lalu dinyatakan tidak sah, tetapi kemudian tidak bisa membatalkan putusan yang sudah dibacakan. Tapi kemudian terjadi polemik bahwa ya putusan yang tidak bisa diganti itu tidak bisa dibatalkan, yaitu bahwa calon presiden boleh dari kepala daerah, tapi akhirnya putusan ini tidak sah. Ini menjadi suatu masalah besar di dalam konstitusi kita. Tapi terlepas dari itu, sekarang yang menarik adalah
ini proses hukum. Proses hukumnya pun sebetulnya masih di kode etik. Tapi yang menarik adalah proses politik. Nah ini yang sedang bergulir, yang sekarang digulirkan oleh yang tadi Om Lim katakan, yaitu Masinton Pasaribu, lalu menggulirkan hak angket. Jadi memang ini adalah satu hak yang dimiliki oleh DPR dan saya rasa memang patut untuk digulirkan karena DPR harus melihat bagaimana proses terjadinya pelanggaran kode etik ini dan apakah putusan ini sah apa tidak, dan secara politik itu memang harus bersinergi atau berkomplementing dengan putusan dari yang sekarang sedang diselidiki dan disidik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya rasa adalah kita harus mendukung bahwa proses politik ini bisa berjalan. Jadi tidak hanya proses hukum, karena ini permasalahan sangat besar sekali dan pelanggaran konstitusi ini adalah permasalahan yang khususnya terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini menyangkut nasib seluruh bangsa Indonesia. Jadi saya rasa bahwa inisiatif dari saudara Masinton Pasaribu ini harus didukung, digulirkan agar masyarakat bisa mendapatkan fakta yang sebenarnya dan siapapun itu yang bersalah, jadi harus dikenakan sanksi atau hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Bang Lim, sementara. Ya, baik.